Mau bahasa Bugis silahkan, mau bahasa Sunda silahkan, mau bahasa Jawa silahkan, mau bahasa Inggris kalau mengerti. Terserah bahasa apa saja. Ibu bapak saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Nih yang berikutnya lagi. Yang ini saya sampaikan. Ketika tiba di sana, sudah tiba di tanah suci, jangan lagi disibukkan dengan urusan-urusan duniawi. Biasanya orang Bugis itu Pak belanja. Ya, saya pernah bawa jamaah, belum sampai di masjid sudah nanya di mana penjual emas paling bagus Ustaz. Saya bilang ke masjid dulu. Kalau mau belanja, ngapain ke Mekah? Kalau ibu mau belanja, nggak usah ke Mekah, lebih ke kemana? Ke Singapura, ke Australia, ke Filipina. Kalau ke Mekah itu ibadah, bukan untuk belanja. Bahkan kalau soal belanja, lebih baik ke Tanah Abang. Air Zam-Zam aja ada dijual di Tanah Abang. Sajadah kita beli sampai banyak-banyak, jangan mau direpotkan. Makanya kita juga ketika datang, ini kekeliruan. Saya tidak tahu budaya di sini. Biasa kalau di orang-orang di Sulawesi, orang mau menunaikan ibadah haji, orang bikin pengajian namanya manasik, orang datang bawa sedekah dalam bentuk duit, ya. Biasanya karena kita merasa utang budi, dicatat itu namanya. Oh ini Dasat Latif 500.000. Akhirnya begitu sampai di tanah suci yang kita pikir, ini Ustaz Dasat datang bawa 500.000, apa oleh-oleh buat dia? Akhirnya sampai di sana bukannya beribadah, nyatat oleh-oleh. Akhirnya oleh-olehnya yang tadinya pergi tanah suci 1 koper, pulang dari sana menjadi 3 koper. Na'udzubillah min zalik. Makanya ketika mau berangkat, keluarga disampaikan, saya kalau mau berangkat, saya ajak semua keluarga-keluarga saya mau menunaikan ibadah haji. Jangan berharap oleh-oleh lebih. Oleh-oleh adalah air Zam-Zam dan kurma. Selebihnya saya doakan kalian di sana. Bukankah oleh-oleh lebih baik ketika kita di hadapan Rasulullah? Kita ya Rasulullah, ya Habibullah, ada salam dari Dasat Latif. Ya Allah di depan Baitullah, ya Allah ada salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kepada umatnya, ya Allah berikan kemudahan. Kita doakan mereka yang datang manasik, mereka yang datang berhalal bihalal di rumah saya, Allah, saya mohonkan kepadamu berikan kesempatan mereka segera datang juga ke tempat ini. Amin. Ya. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Nah berkaitan dengan 2 janji tadi, Allah kabulkan doanya, Allah ampuni segala dosa-dosanya. Makanya ketika sampai di tanah suci, 2 hal inilah yang paling harus banyak dilakukan, berdoa dan bertobat. Nah sampai di sana maka perbanyaklah bertobat. Ada yang bertanya, Ustadz bagaimana cara bertobat? 1. Taubat bil lisan, taubat dengan cara ucapan kita. Bagaimana caranya? Memperbanyak kalimat istighfar. Astaghfirullahal aliyul adzim wa atubu ilaihi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu aja yang kita ulang-ulang. Dan ketika Pak Fajar nanti di sana, begitu menghadapi masalah, tidak usah cari kambing hitam, tidak usah cari salahnya orang, lebih baik langsung introspeksi diri. Saya waktu pertama kali haji 2006, saya merasa sombong Bu, takabur. Tidak mungkin saya nyasar. Saya masih muda, saya doktor, saya kemudian ustadz, tahu ilmu agama, masa saya nyasar? Apa yang terjadi? Ternyata saya nyasar di Mina 4 jam. Itu betis saya jalan sampai ke penyembelihan. Saya baru sadar, saya hilaf. Saya ingat, ini salah saya ini. Saya pernah takabur. Akhirnya apa? Saya ambil wudhu, menghalap ke Baitullah. Selesai sholat di jalan raya 2 rakaat. Selesai sholat, saya sholat tobat namanya. Selesai itu jalan beberapa saat, saya dapat rumah saya. Artinya Pak Fajar, ketika sampai di sana nanti, begitu Bapak ada masalah, percayalah segera istighfar. Ada yang bilang, Ustadz, itu teman saya, uangnya jelas-jelas uang korupsi dia naik haji.
Sampai di sana bandar narkoba di Indonesia. Kok sampai di tanah suci sehat walafiat, tidak ada godaannya, tidak ada kehalangannya, sehat-sehat saja. Sementara ada teman saya majelis taklim, rajin berjamaah di masjid, baik hubungannya sama manusia, repot masalahnya terus ada di Mekah. Kok bisa begitu Ustaz? Di mana mahadilnya Allah? Jangan salah, yang tadi orang durhaka, maksiat sampai tanah suci tidak dihukum, itu kalau bahasa Bugis orang bilang tidak dibati-bati, tidak diurusin lagi, tidak diopeni. Mau masak mau terserah, nantilah di akhirat saya kasih kau hukumannya. Yang bagus itu Bapak Ibu sekalian, kita pergi ke tanah suci bawa pakaian kotor, penuh noda, pulang dari tanah suci alhamdulillah sudah laundry. Amin. Itu yang baik. Ya, saya pernah bawa jamaah Pak, malah di tanah suci dia selingkuh. Subhanallah, saya astagfirullah. Saya tanya-tanya dalam hati, kenapa ketika orang semua pada ke masjid dia hanya tinggal? Ternyata satu ketika saya dapati dia berselingkuh di kamar. Orang semua heran, kok tidak dihukum Ustaz? Saya bilang tidak mungkin Allah tidak menghukum. Memang bisa jadi di tanah suci dia tidak dihukum karena sudah diurus oleh Allah. Ketika di tanah suci kembali ke Indonesia, barulah dapat hukumannya. Berantakan keluarganya, hancur bisnisnya, kemudian mereka cerai karena masing-masing punya suami dan masing punya istri. Anaknya berantakan bisnisnya, terakhir sedengar kabar bangkrut. Coba, ibu bapak saudara-saudara sekalian. Nah, ini lagi yang lihat tadi ya. Dua hal ini begitu sampai tidak suci, yang paling banyak harus bapak lakukan taubat. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Terlalu panjang Ustaz, yang paling pendek saja. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Masih panjang Ustaz, ya cukup astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Masih panjang Ustaz, yang paling pendek astaga, astaga. Tidak boleh Bu, main-main saja itu astaga, tidak ada artinya ya. Paling pendek astagfirullah, astagfirullah. Ampuni saya ya Allah. Itu yang namanya taubat bil lisan. Yang kedua, taubat dengan cara apa? Taubat dengan cara memperbanyak salat sunat taubat. Bagaimana cara pelaksanaan salat sunat taubat? Sama caranya dengan salat sunnah yang lain, cuma beda niat. Kalau tahajud niatnya tahajud, kalau taubat niatnya taubat. Tahajud waktunya malam hari, syaratnya harus sudah tidur. Berapa rakaat? 2 rakaat sampai 8. Tapi kalau salat taubat, waktunya kapan saja, yang penting bukan waktu haram. Selesai salat subuh sampai kira-kira 6:30, atau selesai salat asar menjelang maghrib, itu haram. Tapi selain itu boleh. Salat taubat boleh sebelum duhur, boleh setelah duhur, boleh sebelum asar, boleh setelah maghrib. Tapi waktu paling bagus Nabi lakukan selesai salat maghrib menunggu isya. Jadi Pak Fajar sama Ibu selesai salat maghrib tidak usah balik ke hotel, tinggal aja nunggu isya, tinggal di masjid sholat taubat. Berapa rakaat? 2 rakaat sampai dengan 6. Artinya boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat, boleh juga 6 rakaat. Salat sunat taubat ini juga disebut dengan salat sunat awabina. Berapa rakaat Ustaz? 2 rakaat, bolehkah? Boleh. 4 rakaat, boleh. 6 rakaat lebih baik. Bagaimana niatnya? Ini bahasa Arabnya. Sholli sunat taubat rakaataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Itu bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesianya, saya niat salat sunat taubat 2 rakaat, sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Tidak hafal juga itu Ustaz. Sudah, menghadap kiblat saja. Menghadap kiblat, berdiri tegak, baru bilang begini dalam hati, Tuhan, salat sunat taubat ini ya, Allahu Akbar. Sudah, boleh. Coba ini ada ulama, apa ada yang haramkan seperti itu? Enggak. Niat itu bahasa hati. Sudah 2 rakaat, pulang lagi. Tuhan, masih seperti yang tadi, Allahu Akbar. Benar. Coba lihat, yang usalli itu hanya ulama Melayu yang mengajarkan. Umumnya Indonesia, Brunei dan Malaysia. Ulama Timur Tengah tidak ada. Coba lihat, Pak Fajar nanti sampai sana lihat orang Arab kalau masuk masjid, mereka jalan, berdiri langsung takbir, Allahu Akbar. Iya kan? Iya. Kalau kita kan lama dulu. Salli, menghafal dia. Salli. Akhirnya dia langsung duduk. Saya pernah ada anak mahasiswa saya dapat. Tidak jadi sholat, dia langsung duduk. Saya pergi tanya, Dek, kenapa tidak jadi sholat? Saya lupa salinya Ustaz. Anda
Niat aja. Tuhan, saya niat sholat sunnah taubat 2 rakaat lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Itu pun susah mengurusnya. Sudah, tidak saja. Sholat taubat. Allahu Akbar. Dia ketawa, saya serius ini. Betul. Apa bacaan selesai takbir? Ya. Kalau doa itu bahasa apa saja boleh, Bu. Niat termasuk. Yang tidak boleh takbirnya. Pernah ada ulama di Jawa Timur, sebenarnya bukan ulama, mengaku ulama. Boleh sholat memakai bahasa masing-masing. Bagaimana kacaunya sholat seandainya pakai bahasa masing-masing? Mulai saja takbir di sini. Yang jadi imam orang Bugis. Pungallahu ta'ala malupo. Datang orang Padang, Allah nan gadang. Datang orang Banjar, Allah bujur benar. Datang orang Betawi, Allah gede banget gitu loh. Kan kacau, Pak. Takbir dah boleh, tapi kalau niat bahasa apa saja boleh. Sudah itu takbir, Allahu Akbar, sudah baca doa iftitah, sunnah. Sunnah artinya nilai kegunaannya, nilai utamanya lebih tinggi daripada tidak baca. Baca doa iftitah, sudah baca doa iftitah, baca Fatihah. Sudah baca Fatihah, surah pendek, minimal 1 ayat, bukan 1 surah. Minimal 1 ayat. Jadi boleh ibu bisa Allahu Akbar, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu Akbar. Boleh. Tapi tentu beda ketika banyak bacaannya. Kenapa setiap huruf itu 7 pahalanya? 7-nya itu jangan bayangkan 7 seperti ini, tapi 7 itu angka rahasia Allah. Ya, nah sudah naik rakaat pertama. Lalu kapan tobatnya, Ustaz? Kapan tobatnya? Sujud terakhir. Dengan catatan jangan dilafazkan, dalam hati saja. Anggaplah ini Pak Fajar dalam hati. Karena kalau saya jelaskan dalam hati pasti Bapak tidak mengerti. Jadi anggap saja sujud terakhir. Ya, ya Allah, ampuni saya. Beberapa hari yang lalu saya pegang tangannya sekretarisku. Dia pegang juga saya, Tuhan. Akhirnya aku pegang-pegang. Ya Allah, ampuni saya. Garis bawahi, Pak. Yang lebih penting dari itu, ya Allah, berikan saya kesanggupan dan kemampuan tidak mengulang. Itu yang paling penting. Kesanggupan dan kemampuan tidak mengulang. Kenapa? Tanpa hidayah dan pertolongan dari Allah, pasti kita ulang. Makanya ketika taubat, ibu-ibu laksanakan sebentar maghrib atau besok, setiap hari dicoba diamalkan. Ketika sujud terakhir taubat, berikan saya kemampuan tidak mengulangnya. Kalau taubat pergi tanah suci pulang dia ulang lagi, maka itu namanya taubat. Taubat ibu hamil. Pernah lihat ibu hamil taubat? Kalau dia melahirkan, taubat kan? Ampun Pak, ini yang terakhir Pak. Taubat, saya tidak mau lagi saya hamil. Taubat Pak. 5 bulan kemudian, hamil lagi. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, ya. Ini jadi yang pertama yang bapak harus banyak dilakukan setelah tiba sana suci, perbanyak bertobat. Ustaz, apakah tobat itu hanya karena dosa semata? Bukan. Tobat itu karena nikmat Allah tidak bisa dibayar. Coba ibu-ibu, masih ingat ketika selesai sholat? Salam pertama, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Selesai itu ibu baca apa? Ayo, ketika selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Apa yang kita baca? Astaghfirullahaladzim. Kenapa mesti istighfar? Padahal kita baru selesai ibadah. Mestinya kan kita baca Alhamdulillahirrabbilalamin. Tapi tidak, kita istighfar. Kenapa kita istighfar? Satu, karena siapa tahu ada kesalahan dalam sholat itu, maka kita taubat kepada Allah. Yang kedua, kita istighfar. Kenapa? Karena sholat yang kita lakukan tidak bisa membayar nikmatnya Allah. Nah, ya, ini yang resep pertama Pak Fajar. Sampai di sana perbanyaklah bertobat. Tobat dengan cara istighfar. Yang kedua, tobat dengan memperbanyak sholat sunnah. Yang kedua, perbanyaklah berdoa. Berdoa. Tidak ada yang mustahil di sisi Allah. Perbanyak berdoa. Doa itu di dalam di Madinah itu Pak ada beberapa tempat mustajab berdoa. Yang paling utama adalah di mihrab Nabi.
Ya, nah, juga di jarak antara mimbarnya Nabi dengan rumah Nabi itu disebut raudah. Ya, raudah itu kecil saja Pak, kecil saja, kira-kira tidak sampai 10 meter kali 10 meter. Yang membedakan dengan Masjid Nabawi karpetnya. Ya, nantilah ini saya kursus khusus lainnya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, lalu di tanah suci Mekah ada 13 titik, ada 13 tempat di dalam tanah suci, di dalam Mekah, di dalam Masjidil Haram itu 13 tempat yang mustajab berdoa. Mustajab itu artinya langsung. Ya, dari 13 itu ada lagi 3 titik yang terbaik, yaitu 1 ketika tawaf, 2 ketika di belakang mihrab, di belakang makam Ibrahim. Belakang makam Ibrahim, makam itu bukan kuburan tetapi bekas telapak kakinya Ibrahim. Dan yang ketiga, ada anak masuk ke dalam got. Nah, itu bukan anak yang salah tapi ibunya yang salah membiarkan anaknya, ya. Ya, ayo berikutnya. Ya, yang ketiga adalah tempat mustajab berdoa adalah multazam. Dari 13 ada 3 yang utama. Dari 3 yang utama ini yang terutama. Sama kalau kita beli martabak kan? Ada spesial, ada super spesial. Nah, begitu juga dalam Masjidil Haram. Yang terutama adalah di belakang, di depannya multazam. Multazam itu berasal dari bahasa Arab yang artinya lazim. Allah melazimkan doa orang-orang yang berdoa. Bahkan dalam hadits qudsi Allah jelaskan, saya malu tidak mengabulkan doanya orang yang berdoa di multazam. Malu Allah tidak mengabulkan. Dan saya lihat Pak, ada 2 pengalaman pribadi saya lihat. Ada kemauan saya anggota DPR di Provinsi Sulawesi Selatan, 17 tahun tidak punya anak. Akhirnya saya ajak pergi umroh. Alhamdulillah sepulang umroh punya anak langsung kembar 2. Alhamdulillah. Ada juga kawan saya begitu, dia 7 tahun tidak hamil istrinya, saya ajak pergi berdoa di multazam, pulang dari itu alhamdulillah melahirkan istrinya. Coba, Allah malu tidak mengabulkan doanya orang-orang. Nah, itu multazam itu, Pak Fajar, itu multazam pendek saja Pak. Jarak antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah kira-kira lebarnya sekitar 1 meter saja. Haruskah kita sentuh dia? Tidak harus. Kalau kita lihat situasi kondisinya, kalau kita pergi menyentuhnya mengancam jiwa, maka tidak usah menyentuhnya, cukup kita lurus saja. Bapak lihat saja, Pak Fajar lihat saja nanti, wah ini sudah di depan, sudah lurus, sudah sampai di situ Bapak berdoa. Mumpung saya ingat, kebiasaan kita cium Hajar Aswad, terutama ibu-ibu. Di Indonesia itu banyak mafia Hajar Aswad, calo, bayar 100 real untuk dia bantunya kita. Mereka biasa 5-7 orang. Mereka inilah yang sengaja mempersulit supaya kita minta bantuan dibayar. Demi Allah, seorang wanita muslimah haram diantar oleh mereka. Kenapa? Mereka bukan muhrim. Bayangkan ibu, usia ibu misalnya 30 tahun, 40 tahun, lalu yang ngantar yang mengaku anak sekolah, padahal bukan anak sekolah itu, bukan anak mahasiswa, mukimin, orang-orang TKI TKW yang kerja di situ. Mereka kemudian pergi, ibu diantar usia 30 tahun, lalu yang mengantar juga usia 30 tahun. Di depan Baitullah ibu peluk-pelukan, apa tidak haram? Haram. Ini bukan muhrim. Bayangkan, ibu di depan, baru bapaknya ini laki-laki di belakang, didorongnya begini-begini. Apa yang dibayangkan itu laki-laki? No, nauzubillah min zalik. Makanya tidak boleh itu, apalagi sampai bayar. Allah tahu ibu mau sekali, tapi ibu memelihara kemuliaan sebagai seorang wanita muslimah. Ibu tidak pergi ke situ, cukup dengan bismillah Allahu Akbar, sama saja. Kecuali bapak-bapak yang masih kuat, ya silahkan. Tapi jangan coba-coba bapak pergi lakukan dengan banyak aksesoris, pakai jam tangan, pakai kacamata, itu biasanya hilang semua. Dan jangan coba-coba pergi cium Hajar Aswad Pak ketika bapak pakai ihram. Telanjang bapak keluar itu? Iya, pernah ada kejadian. Selesai tawaf, selesai sa'i, dia tidak pulang ke hotel, dia langsung mau pergi cium Hajar Aswad karena semangat. Akhirnya tidak ganti pakaian dulu. Orang pakaian ihram kan tidak ada Pak, tidak ada selipit, tidak ada yang diikat, ibarat pakai handuk. Orang di situ puluhan sampai ratusan, tarik keluar telanjang. Dan satu kampung langsung tahu. Kenapa? SMS masuk. Wih,
jatuh tawaf, dia tawaf, jatuh ihramnya, kelihatan pantatnya yang hitam. Ayo bayangkan Pak, ini hebatnya teknologi terjadi di Mekah, langsung ketahuan di Karawang. Jadi begitu Bapak mau cium Hajar Aswad, niatkan saja untuk melakukan sunnah Nabi, bukan karena dianggap sakral. Ya, nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, nah perbanyak berdoa, berdoalah di sana. Dan kalau sampai di sana bapak ibu sekalian, berdoa sebaiknya diakhiri dengan niat nazar. Ya Allah, kalau misalnya ya apa niatnya bapak? Ya Allah, mudah-mudahan tahun ini begini, dan janji di situ. Kalau betul saya terkabul ya Allah, saya bersedekah. Dulu waktu saya kecil, saya pikir nazar itu paling baik puasa. Ternyata nazar yang paling baik itu bukan puasa tapi sedekah. Karena kalau puasa kepentingan pribadi, kalau sedekah itu berarti orang lain ikut menikmati apa nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang saya hormati, inilah tausiah kita ya, mudah-mudahan ada manfaat. Sebelum saya akhiri, saya pesankan khusus Bapak, sebelum berangkat minta maaf sama tetangga. Kita tidak tahu ajal. Ya, dan yang penting-penting lagi Pak, berwasiat. Itu salah satu ajaran Nabi, setiap kita mau lakukan perjalanan jauh dianjurkan membuat wasiat. Saya kalau pergi saya langsung bikin wasiat. Nah, besok-besok saya meninggal dalam perjalanan, nah ini ke saudara saya, karena saya 14 bersaudara Pak. Saya anak ke-13. Yang laki-laki alhamdulillah semua bisa ceramah. Ya, ibu saya tidak ada sekolah, tidak tahu bahasa Indonesia pun tidak lancar. Hanya bisanya bahasa Bugis. Bapak saya petani penggarap. Tapi alhamdulillah, nah ini sebagai saja perkenalan ya. Saya sehari-harinya dosen di Universitas Hasanuddin, Fakultas Ilmu Sosial Politik. Nama saya Dasat Latif. Kalau Bapak Ibu mau nonton ceramah saya banyak di YouTube atau di MNC Muslim atau MNC TV. Dasat Latif, kalau mau dipakai gelarnya ESOS Sarjana Sosial, SAG Sarjana Agama, MSI Master Science, PhD Philosophy of Doctor. Ya, PhD itu doktor dari luar negeri. Kalau di depan DR, nah itu doktornya dalam negeri, S3-nya dalam negeri. Doakan saya, mudah-mudahan waktu dekat saya juga lagi yang ngambil doktor Fakultas Syariah Hukum Islam. Jadi doktornya nanti Ustadz insya Allah ada 2. Memang saya usia masih muda tapi gelar banyak, karena memang saya hobi sekolah Pak. Saya tidak pernah mondok tapi semangat untuk belajar agama. Nah ibu-ibu, ini sebelum saya akhiri, ini yang penting, di luar dari manasik kita, ibu-ibu titip anak kita harus jadi anak yang baik. Ya, anak yang baik itu bukan yang pintar aritmatika. Anak yang istimewa itu bukan yang pintar bahasa Inggris. Biasanya ibu-ibu nih senang betul kalau anaknya pintar bahasa Inggris. Hebat itu Ustaz, anaknya masih SD pintar bahasa Inggris. Tidak hebat itu Bu, tidak istimewa. Kenapa? Banyak yang begitu. Tidak percaya silahkan ke Inggris. Anak-anak di sana dari kecil sampai tua bahasa Inggris semua. Artinya apa? Tidak istimewa yang begitu, banyak yang begitu. Ada orang bilang itu hebat itu orang tua Ustaz. Anaknya yang pertama insinyur, anak keduanya anggota DPR, anak ketiganya dokter, anak keempatnya Kapolres, anak kelimanya kontraktor. Tapi begitu tiba di rumah tidak ada yang tahu sholat berjamaah. Itu orang tua celaka itu. Yang istimewa anaknya, begitu bapaknya pergi kerja, anaknya yang SMA masuk SMS-nya, Pak, saya bangga bapak cari nafkah untuk kami, tapi saya kecewa kalau bapak tidak sholat.